Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti para penonton tahu, saya upgrade sistem 24 volt baru 8 bulan yang lalu. Jadi sebelumnya saya menggunakan sistem 12 volt. 3 tahun saya masang panel surya atau PLTS. Itu baru 8 bulan saya menggunakan sistem 24 volt. Sebelumnya 2 tahun lebih saya menggunakan sistem 12 volt. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas kekurangan sistem 12 volt atau kelemahan dari sistem 12 volt. Apa saja itu? Simak videonya. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk kelemahan dari sistem 12 volt, saya juga sudah pernah membuat video 5 alasan saya bertahan dengan sistem 12 volt. Jadi 2 tahun lebih itu saya bertahan dengan sistem 12 volt. 2 tahun 2 bulan bertahan dengan sistem 12 volt dengan alasan. Beberapa alasan yang saya kemukakan waktu itu adalah sistem 12 volt itu merakyat. Jadi rata-rata sistem 12 volt itu digunakan oleh mayoritas, kebanyakan para pemula, terus kebutuhan-kebutuhan kecil seperti misalnya camper van, terus untuk camping, untuk power bank dan yang lain-lain itu rata-rata menggunakan sistem 12 volt. Jadi 12 volt itu adalah kalau disebut sebuah partai itu adalah partai yang sangat besar. Karena memang anggotanya paling banyak itu adalah sistem 12 volt dengan alasan merakyat dan memang lebih murah. Yang alasan kedua adalah cicilable, jadi bisa diangsur. Di video saya sebelumnya saya menyampaikan bahwasannya sistem 12 volt itu cicilable, bisa diangsur. Maksudnya saya membeli peralatannya itu bisa kita beli perlahan-lahan. Misalnya bulan ini saya baru beli baterai 1 bank. Bulan kemudian bank selanjutnya berbeda dengan sistem 24 volt atau yang lebih tinggi. Ketika kita membeli sebuah baterai itu minimal kalau 24 volt beli ya minimal 2 bank, maksudnya 2 bank. Maksudnya 2 seri, 12 volt di seri kan seperti itu. Jadinya 24 volt berarti kan harus beli 2. Tidak bisa dicicil seperti 12 volt belinya satu-satu seperti itu yang disebut cicilable. Terus alasan berikutnya yang saya sampaikan di video saya sebelumnya adalah lebih murah. Memang kalau saya pikir itu lebih murah. Lebih murah ketika kita menggunakan sistem 12 volt. Peralatannya juga banyak sekali untuk sistem 12 volt. Terus waktu itu kebutuhan saya memang tercukupi dengan sistem 12 volt. Nah, ada satu hal lagi yang sangat saya rasakan bahwasanya saya meyakini sistem 12 volt itu lebih awet baterainya. Karena apa? Setiap kita itu menseri sebuah baterai, katakanlah 48 volt, berarti kita punya baterai 4 ini masing-masing 12 volt. Ketika kita seri menjadi 48 volt ini kadang tidak balance. Ini memang sering menghantui, sering sering kendala yang sering dihadapi oleh para perakit, para DIY itu bahwasanya baterai 24 volt, 36 atau 48 itu terjadi unbalance. Baterainya tegangannya tiap sel itu tidak sama. Itu waktu itu keyakinan saya itu dengan 5 alasan tadi saya bertahan dengan sistem 12 volt. Waktu itu saya masih pakai baterai lead acid atau VRLA. Nah, terus habis itu saya berubah menjadi lithium blue carbon. Saya juga masih pakai 12 volt dan saya bertahan 2 tahun 2 bulan saya menggunakan sistem 12 volt. Oke, kita masuk untuk kelemahan dari sistem 12 volt. Jadi ini sebelumnya memang sistem 12 volt memang sekarang sudah di-upgrade menjadi 24 volt, tapi sebelumnya adalah sistem 12 volt. Dan kabel-kabelnya untuk instalasinya ini masih memakai sistem 12 volt. Untuk kelemahan yang pertama adalah untuk sistem 12 volt itu membutuhkan kabel dengan ukuran yang besar. Karena memang untuk sistem 12 volt itu membutuhkan arus yang tinggi. Jadi untuk 1000 watt misalnya kebutuhan rumah saya itu 1000 watt. Ini berarti 12.000 dibagi 12 itu sekitar 82 ampere. Jadi kabelnya itu harus mampu dilalui 82 ampere. Ini kabelnya harus besar. Nah, seperti ini nih. Ini kabel-kabelnya ini besar sekali. Kabelnya besar-besar. Ini sudah saya ukur menggunakan kalkulator kelistrikan. Untuk sistem saya ini 12 volt.
beban saya 1000 watt, ini saya butuh kabel 50 mm. Nah, ini ukurannya 50 mm persegi. Jadi kabelnya harus besar. Ya, ini lumayan, harganya juga lumayan kabelnya ini untuk sistem 12 volt. Jadi saya masih menggunakan kabel-kabel untuk sistem 12 volt. Ini punya saya, biarpun sistem saya sekarang sudah 24 volt, tapi kabel-kabelnya saya masih menggunakan sistem 12 volt. Kelemahan yang pertama adalah membutuhkan kabel yang besar-besar. Ini semuanya ini enggak cuma dari inverter ke SCC atau ke baterai. Ini semuanya saya menggunakan kabel yang besar-besar. Termasuk ke sini. Termasuk ke sini. Nah, ini semuanya besar-besar, ini 25 mm kali 2 sama 50 mm. Terus yang berikutnya adalah untuk solar charge controller ini saya butuh banyak jika saya tetap bertahan dengan sistem 12 volt. Karena ini kan ini 60 ampere, 60 ampere bagi 12 kali 12 berarti ini maksimal 720 WP watt peak untuk panel suryanya. Jadi kalau saya masih bertahan dengan sistem 12 volt berarti saya ininya kurang, harus banyak lagi, tambah lagi. Sebelumnya saya sudah punya 4, di sini ada satu lagi POMR ya, sebelum saya jual. Nah, jadi saya punya SCC itu waktu itu 4 untuk sistem 12 volt. Setelah saya menggunakan 24 volt, upgrade ke 24 volt, SCC-nya ini saya sebenarnya butuh 2 saja, ini sama ini. Ini bisa dipensiunkan, dijual atau di kilo, ini bisa. Tapi saya bagi, jadi ini bisa saya gunakan, ini tetap saya bagi, harusnya bisa masuk ke sini semuanya, bisa masuk ke sini semua PV-nya, tapi saya bagi biar kinerjanya itu ringan. Ininya kipasnya jarang muter, seperti itu. Jadi membutuhkan, kelemahan kedua adalah membutuhkan SCC yang lebih banyak jika menggunakan sistem 12 volt. Terus yang berikutnya adalah untuk sistem 12 volt jika saya menggunakan inverter, ini inverternya saya MOSFET-nya harus banyak. Jika saya gunakan bebannya itu melebihi 1000. 1000 itu dulu saya menggunakan 8 MOSFET. Itu suhunya sampai 70 derajat. Jadi kipasnya itu saya pakai kipasnya high speed ini. Dulu itu waktu pakai sistem 12 volt saya gunakan 8 MOSFET. Nah, itu suhunya sampai 60 sampai 70 kalau bebannya itu pas tinggi. Nah, sekarang sudah saya ganti menggunakan 20 MOSFET. Ini hangat pun tidak, seperti itu maksudnya. Ini tetap dingin karena kinerja dari mesin itu akan lebih ringan. Jadi kelemahan sistem 12 volt yang berikutnya adalah untuk komponennya, untuk inverternya itu juga harus yang besar. Yang mampu dilalui arus tinggi, setidaknya 20 MOSFET. Jika perlu 32 MOSFET yang otomatis harganya juga akan lebih mahal jika dibandingkan sistem 12 volt. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan sistem 24 volt maksudnya. Ini kalau sistem 24 volt ini sebenarnya MOSFET-nya ini kebanyakan, ini sampai 20, ini pakai 16 aja mungkin sudah sangat cukup, bisa 2000 watt. Ini punya saya sekarang sudah 2000 watt. Sebelumnya saya pakai sistem 12 volt itu terbatas kisaran maksimal 1300 watt. Jadi membutuhkan perangkat inverter atau perangkat lainnya itu yang membutuhkan daya arus yang tinggi. Kelemahan selanjutnya adalah drop tegangan. Jadi saya waktu menggunakan sistem 12 volt, saya menambahkan ini ultra kapasitor di sistem 12 volt karena memang sistem 12 volt itu ketika mendapatkan beban, misalnya katakanlah sistem saya sedang berjalan, tiba-tiba ada beban kejut seperti kulkas atau peralatan listrik yang lain, maka tegangan dari baterai itu akan drop. Itu kalau nggak ditambah dengan ultra kapasitor ini biasanya inverternya itu kadang pingsan. Inverternya akan restart, jadi drop tegangannya ketika menggunakan sistem 12 volt. Sistem 12 volt mengalami drop tegangan ketika mendapatkan beban yang tinggi. Untuk kelemahan yang kelima adalah sistem 12 volt tidak cocok untuk kebutuhan rumah dengan daya yang tinggi. Jadi sistem 12 volt kurang pas. Jadi kalau untuk beban yang lebih tinggi katakanlah di atas 1000 watt atau 1500 watt, saya sarankan menggunakan sistem 24 volt. Tidak efektif menggunakan 12 volt karena yaitu akhirnya SCC-nya harus nambah lagi. Terus kabelnya juga harus disesuaikan. Terus inverternya juga membutuhkan MOSFET yang lebih banyak.
Dan kelemahan-kelemahan yang lain yang setidaknya memang inverter 12 volt ini dirancang untuk kebutuhan kecil, sesuai kebutuhan. Bukan tidak bisa untuk digunakan untuk daya besar, tapi akan merugikan kita dari harga kabel, terus SCC, terus fuse atau sistem proteksi, itu semuanya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi saya sarankan kalau mau membutuhkan, misal kebutuhan rumah kita itu lebih besar dari 1.500 atau 2.000, ya setidaknya pakailah sistem 48, 24 atau 36. Jadi kesimpulannya, bagaimana untuk sistem 24 maupun sistem 12 volt, mana yang terbaik? Saya rasa tidak ada yang terbaik, tapi gunakanlah sesuai kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita misalnya di bawah 1000 watt, ya memang efektifnya menggunakan sistem 12 volt. Misalnya untuk camper van, untuk kebutuhan camping, itu kita itu ya mungkin lebih efektif jika menggunakan sistem 12 volt. Tapi jika digunakan untuk beban rumah dengan daya yang cukup tinggi, ya memang mungkin lebih baik menggunakan sistem 24 volt, 36 atau 48. Jadi tidak ada yang lebih baik antara 12 volt atau 24 volt, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita itu kebutuhannya berapa? Kebutuhannya itu dengan 12 tercukupi atau memang harus menggunakan 24, 36 atau 48 volt. Semuanya tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Tidak ada yang terbaik, mana yang 12 volt, mana yang 24 volt yang terbaik, itu enggak ada, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada saran, pendapat, ketik aja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.